Hai, jumpa lagi dengan saya di dalam Dance with You. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik atau isu yang menarik akhir-akhir ini, yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Saya akan membahasnya di dalam terang satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 18 yang akan kita fokuskan tentang wanita atau perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak isu di seputar relasi laki-laki dan perempuan. Bahkan tahun-tahun belakangan ini, dimulai dari 2 tahun sebelumnya, munculnya gerakan Me Too di Amerika, di mana perempuan-perempuan berani bersuara tentang pelecehan yang selama ini mereka alami, yang jarang mereka bisa ungkapkan di dalam dominasi patriarkal laki-laki terhadap perempuan. Sekarang mereka sudah mulai bisa berbicara, dan kita melihat gerakan itu menyebar, menular kemana-mana, dan banyak perempuan berani bersuara tentang bagaimana pelecehan yang terjadi terhadap mereka di dalam dunia kerja, di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam relasi keluarga. Dan gerakan-gerakan ini menjiwai banyak perjuangan-perjuangan yang lain. Dan kita lihat sekarang di Indonesia, akhir-akhir ini muncul lagu yang dibuat oleh selebgram bernama KKY, berjudul Keke Bukan Boneka. Ini pun menyuarakan tentang bagaimana perempuan dianggap boneka atau dianggap mainan dari laki-laki, ya. Lucu sih memang lagunya. Dan yang paling fenomenal, muncul lagu dari Virginius featuring Sarah Fajira yang luar biasa, sudah lebih dari 50 juta viewers, ya. Mungkin saudara juga pernah nonton. Latih diisi oleh unsur-unsur budaya Jawa yang luar biasa dan menjadi fenomenal karena juga muncul Latih Challenge yang saya sangat menghargai lagu ini. Dan lagu ini juga menggambarkan tentang bagaimana perempuan berada di bawah dominasi laki-laki dan tidak bisa terlepas, mengalami berbagai macam perlakuan buruk di dalam relasi yang toxic relationship. Maka akhirnya dia bisa terbebas dan memulai satu kehidupan yang baru. Ini pun menyuarakan tentang bagaimana dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dan di NTT akhir-akhir ini kita melihat ada video yang beredar di medsos dan juga di berbagai WA, grup-grup WA, menggambarkan tentang bagaimana pernikahan dengan cara penculikan yang terjadi di dalam budaya Sumba. Dan banyak orang yang kaget, kok itu masih ada sampai sekarang, ya. Ya, walaupun ada yang bilang itu cuma simbolisme, ada yang bilang itu pura-pura, hanya bentuk penghargaan terhadap budaya, tapi kenyataannya itu masih ada sampai sekarang dan memunculkan gerakan perlawanan di mana para perempuan bersuara karena itu dianggap tidak manusiawi dan merendahkan martabat perempuan. Saudara, relasi antara perempuan dan laki-laki ini dari dahulu memang selalu berada di dalam relasi yang tidak begitu harmonis. Karena itu dulu manusia digambarkan sebagai satu pribadi yang bernama androgymus. Jadi manusia dulu tidak ada laki-laki dan perempuan, hanya ada satu saja, yaitu yang disebut dengan androgymus. Manusia serbaganda, punya kepala 2, satunya menghadap ke muka, satunya menghadap ke belakang, ya. Tangannya juga 4, kakinya juga 4, segalanya ganda lah pokoknya. Karena itu kecakapannya juga ganda. Hal ini membuat para dewa khawatir luar biasa kalau androgymus ini akan mengalahkan mereka karena dia punya kecerdasan yang ganda juga. Karena itu Dewa Zeus akhirnya membelah mereka, memisahkannya, dan jadilah laki-laki dan perempuan. Hubungan keduanya itu penuh kontroversi, tidak pernah harmonis, berjauhan rindu. Kalau dekat bertengkar terus, ya. Mungkin itu saudara kali ya. Dan ini yang digambarkan oleh Plato, ya. Jadi ini cerita ini digambarkan oleh Plato. Jadi Plato sudah menggambarkan relasi yang tidak harmonis antara perempuan dan laki-laki, tetapi dua-duanya selalu membutuhkan satu dengan yang lainnya, ya. Kalau jauh rindu, kalau dekat bertengkar terus. Ya. Jadi inilah relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana pandangan teologis atau pandangan Alkitab tentang hal ini? Hari ini saya akan berbicara khusus tentang satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang relasi antara perempuan
dan laki-laki atau antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada sejak manusia itu diciptakan. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 18 ini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam terjemahan NIV, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Di dalam terjemahan King James Version, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Ya. Banyak orang berpikir ayat ini ditujukan kepada pasangan yang menikah atau mau menikah, sehingga biasa dipakai untuk pengembalaan untuk orang menikah, atau ayat yang dikhotbahkan di dalam ibadat-ibadat pernikahan. Tetapi sebenarnya hal ini juga berbicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan telah merencanakan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, sesuai dengan peta dan teladan Allah. Dan di sini dikatakan Tuhan akan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Dan di situ Tuhan sudah merencanakan akan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi faktanya Tuhan menciptakan laki-laki duluan, yaitu Adam. Pertanyaannya, kenapa tidak diciptakan dua-dua sekaligus? Kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah atas itu semua. Dan di dalam bagian ini kita tahu bahwa setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tahu bahwa tidak baik kalau manusia laki-laki itu hidup seorang diri saja. Sehingga Tuhan akan menciptakan penolong yang sepadan bagi dia. Tapi setelah ayat itu muncul, Tuhan justru menyuruh Adam memberi nama kepada setiap binatang yang datang dengan berpasang-pasangan. Aneh bukan? Kenapa itu terjadi? Kalau kita melihat konteks perikop itu secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa Adam setiap hari memberi nama binatang-binatang yang datang itu tidak mungkin dilakukan di dalam 1-2 hari saja. Ya, Adam usianya sangat panjang, dan itu mungkin terjadi di dalam rentang usia yang puluhan tahun karena jumlah binatang sangat banyak. Ya, hari ini dia kasih nama rusa, besok dia kasih nama babi, lusa dia kasih nama kambing, singa, harimau, dan masih banyak binatang yang lain. Dan yang menarik, binatang-binatang itu berpasang-pasangan. Adam tentunya memberi nama mereka dan melihat mereka kawin-mawin, berkembang biak, punya keturunan. Sedangkan dia tahu bahwa Tuhan memberikan kepada dia mandat budaya, beranak cuculah dan berkembang biak, kuasailah, lestarikanlah, jagalah dunia ini. Ya. Ini yang harus dilakukan oleh Adam. Sebagai manusia normal tentunya dia bertanya, kambing punya anak, rusa bisa berkembang biak, saya dengan siapa? Ya. Jangankan untuk punya anak, saya sendiri di dunia ini, yang sama dengan saya, yang segambar dan serupa dengan saya sebagai seorang manusia, tidak ada yang lain. Alkitab mengatakan dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Disinilah baru Tuhan menidurkan dia dan mengambil tulang rusuknya dan membentuk dari tulang rusuk itu seorang perempuan yang bernama Hawa atau Eve itu. Ya. Nah, ini luar biasa. Berarti Hawa datang bukan karena Tuhan menjodohkan dengan Adam, tetapi karena keinginan Adam sendiri. Tentunya setiap hari pada saat dia memberi nama kepada binatang-binatang yang ada, dia bilang, Tuhan, saya dengan siapa? Apalagi kalau dilihat binatang-binatang itu mulai berkembang biak, punya anak, Tuhan, saya dengan siapa? Ya. Ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan waktu itu. Jadi Tuhan mau kerinduan itu muncul sendiri dari Adam sendiri. Saya yakin bahwa Adam meminta kepada Tuhan, Adam berseru kepada Tuhan, Adam punya keinginan di dalam hati. Pada saat itu Tuhan memberikan Hawa kepada dia. Jadi saudara jangan berpikir ini hanya perjodohan semata, terus Adam dipaksakan menerima Hawa tanpa dia punya pilihan yang lain. Oh, saya rasa tidak. Kenapa? Karena kalau kita saja yang jatuh cinta, pingin punya pacar, kita mendoakan, kita pengen bertemu, kita pingin mendapatkan pasangan, kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya pasangan, Tuhan. Mungkin saudara bilang, wah saya sudah melakukan segala cara, saya sudah berdoa, saya sudah doa puasa, saya sudah mandi kembang 7 rupa, kok jodohnya gak datang-datang gitu. Saya yakin Adam bergumul bertahun-tahun. Kalau saudara berdoa 1-2 tahun, Adam lebih daripada itu. Ya. Dan akhirnya Tuhan menjawab keinginannya.
Saudara mau katakan itu bukan cinta, itu bukan kerinduan, itu bukan hasrat, itu bukan passion yang dipunyai oleh Adam? Apakah Tuhan paksa dia? Saya rasa tidak. Tuhan sangat mengerti hati manusia, sehingga dia tidak memaksakannya. Bayangkan kalau Hawa diberikan sebagai paksaan, maka Adam di kemudian hari akan marah kepada Tuhan. Buktinya pada saat mereka jatuh di dalam dosa, kan Adam mulai menyalahkan. Ya. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 18 ini, kita lihat Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Kata penolong di sini tidak sama dengan pembantu. Nah, ini yang sering salah dimengerti. Banyak orang berpikir bahwa perempuan itu seperti pembantu. Jadi, ada yang bilang, kan kehadiran wanita itu sampingan. Dia tambahan. Karena sebenarnya kalau saudara butuh pembantu gampang saja. Saudara tinggal iklan di Facebook, di grup-grup Facebook, atau di Instagram, di koran. Saya butuh seorang perempuan yang bisa masak, bisa mencuci, bisa jaga anak, bisa membersihkan rumah, bisa ngepel, digaji 750 per bulan atau 1 juta per bulan. Kan gampang kalau saudara mendapat pembantu. Apakah pada saat saudara ingin mendapatkan pasangan hidup atau mendapatkan seorang perempuan yang menjadi penolong buat saudara, apakah hanya sekedar itu yang saudara harapkan? Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong. Nah, di dalam bahasa aslinya, kata penolong ini di dalam bahasa Ibrani memakai istilah eser knekdo. Eser knekdo. Ini adalah satu frasa yang disebut dengan hapas legomenon. Kenapa disebut dengan hapax legomenon? Ini istilah teologia yang menggambarkan bahwa frasa ini hanya digunakan satu kali saja di dalam bagian ini. Satu kali saja di dalam bagian ini. Eser knekdo yang dimaksudkan di dalam Kejadian 2 ayat 18 itu bukan hanya sekedar seorang pembantu, seorang penolong yang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah seorang co-warrior. Kata ini dipakai di dalam konteks militer, ya. Jadi Alkitab sebenarnya tidak menggambarkan perempuan itu sebagai pribadi yang begitu lemahnya bagi pasangannya atau bagi laki-laki, tetapi dia adalah mitra penolong. Nah, istilah co-warrior adalah penolong atau orang di samping warriornya sendiri. Jadi si warrior, si pejuang itu tidak bisa sendiri tanpa co-warriornya. Hidup ini adalah sebuah battle, sebuah perjuangan, sebuah peperangan. Dan kita tidak bisa mengalahkan musuh hanya dengan diri kita sendiri. Sehingga kita butuh pendamping. Kita butuh co-warrior. Ini gambaran dari eser knekdo yang dimaksudkan tadi. Ya. Istilah-istilah militer ini yang dengan akar kata eser ini sering dipakai untuk menggambarkan perempuan atau istri di dalam perjanjian lama. Raja Salomo juga menggambarkan istri yang cakap dengan istilah eset kail, ya. Di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dikatakan istri yang cakap, eset kail, ya. Kata kail ini bermakna kuat, juga berasal dari kata militer, yaitu gagah berani, perkasa, berharga. Ini biasanya ditujukan kepada pasukan yang gagah berani, perkasa, dan berharga. Jadi istri digambarkan sebagai seorang yang gagah berani, perkasa, dan sangat berharga. Jadi bukan sebagai wanita yang lemah, dia betul-betul sebagai penolong, sebagai prajurit yang gagah berani, pasukan yang gagah berani bagi pasangannya, bagi laki-laki. Ya. Jadi salah sekali kalau kita menerjemahkan bagian-bagian ini sebagai justru menunjukkan wanita sebagai atau perempuan sebagai pihak yang lemah. Ya. Nah, kata eser sendiri sebenarnya di dalam Alkitab, kalau di dalam bahasa aslinya, punya dua makna sebenarnya. Selain dia bermakna penolong, dia juga bermakna kekuatan. Tapi seringkali memang yang sering dipakai adalah penolong. Ya, ini yang sudah cukup lama dipakai, sehingga seringkali ini yang mengaburkan makna yang sesungguhnya daripada kata eser knekdo itu. Nah, seorang ahli linguistik bernama David Friedman menunjukkan bahwa istilah itu dipakai di dalam dua bentuk, ya. Ada dalam bentuk Esher dan Asher, yang artinya bisa berarti to rescue, to save, to be strong, ya. Dia bukan saja artinya penolong, tapi dia yang menyelamatkan, menolong, mensupport, memberi dukungan. Jadi dia juga sebagai penyelamat.
Nah, ini yang kadang-kadang disalah mengerti sehingga orang hanya melihat konsep penolong, bahkan direndahkan hanya sekedar kata helper, ya, kata menjadi pembantu buat orang yang ditolong. Nah, istilah ini sebenarnya, istilah eser ini bukan saja berarti kekuatan, tapi sebuah kuasa karena dia bisa menyelamatkan. Nah, bila digunakan secara sejajar dengan perkataan dahsyat ya dan lain-lain, kuasa ini menunjukkan tentang suatu kekuatan atau suatu kuasa yang maha dahsyat. Dan bentuk eser ini paling banyak digunakan di dalam Alkitab untuk menunjuk kepada Tuhan. Makanya kata eser kenekdo ini berbentuk frasa yang disebut dengan hapas legomenon. Kenapa hapax legomenon? Itu frasa ini hanya muncul satu kali di dalam Alkitab. Jadi perempuan sebagai penolong bagi laki-laki ini hanya muncul satu kali saja, ya. Jadi saudara tidak akan menemukan bagian ini di dalam bagian-bagian yang lain. Hanya satu kali saja dipakai di dalam ayat ini. Ini berarti kata eser kenekdo ini adalah kata yang begitu spesial. Kenapa? Begitu ada Hawa di samping Adam, dia menjadi co-warrior, dia menjadi prajurit yang gagah berani, prajurit yang siap tempur, dia menjadi penolong, dia menjadi kekuatan, dia menjadi satu kuasa yang mensupport, menyelamatkan, dan menolong dari laki-laki itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena kata eser banyak dipakai di dalam Alkitab, justru digambarkan untuk Tuhan yang menolong umatnya. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 54 ayat 6. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah adalah penolongku. Oserli, Tuhanlah yang menopang aku. Terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya ya, di dalam King James Version, Behold, God is mine helper. The Lord is with them that uphold my soul. Ya, jelas di situ ya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 juga di situ Tuhan digambarkan sebagai eser, sebagai penolong, sebagai juru selamat yang menyelamatkan Israel, bangsa pilihannya. Jadi, kata eser knekdo ini adalah hapax legomenon dan di dalam bagian lain hanya dipakai untuk Tuhan menolong umatnya, bangsa pilihannya. Jadi sebenarnya bagian ini lagi menggambarkan bahwa kehadiran perempuan kepada laki-laki ini derajatnya itu sama dengan pertolongan Tuhan terhadap umatnya. Jadi di dalam kondisi laki-laki yang loneliness, di dalam kondisi laki-laki yang sepi tanpa ada pasangan yang sepadan, maka dia butuh pertolongan. Dan pertolongan itu derajatnya sama seperti Tuhan menolong umatnya. Jadi tidak sederajat dengan pembantu, tidak sederajat dengan orang yang menolong orang lain, tapi ini sederajat dengan Tuhan yang menolong umatnya. Itulah derajat yang dimaksudkan di dalam sini. Eser kenekdo, penolong. Aku akan memberikan penolong yang sepadan. Nah, yang menarik di sini ada beberapa terjemahan yang agak klasik memakai kata eser kenekdo ini. Contohnya di dalam Young's Literal Translation, dia menyamakan perempuan bukan sebagai hanya sekedar pembantu, tapi dia katakan sebagai as his counterpart, ya. As his counterpart, ya. Jadi ini luar biasa. Bahkan Friedman mengatakan begini, Then God makes for the man a woman fully his equal and fully his match. In this way, the man's loneliness will be assuaged or will be relieved. Betul-betul perempuan yang dapat memenuhi menjadi yang matching, yang seimbang dengan laki-laki. Dan di dalam keadaan ini, kesepian dan kesendirian laki-laki itu dapat terpenuhi dengan kehadiran perempuan. Ya, dan ini luar biasa. Nah, ada terjemahan yang lain dari terjemahan Cabat, dia katakan begini, The Lord God said, It is not good the man is alone. I shall make him helpmate opposite him. Ini terjemahan yang luar biasa karena perempuan digambarkan dalam istilah oposisi. Jadi bukan hanya sekedar penolong, tapi sebagai oposisi, yaitu sebagai penolong yang berlawanan dengannya. Jadi jika suami layak didukung, maka si istri akan menjadi penolong. Jika laki-laki itu layak didukung, maka perempuan bisa menjadi penolong buat dia. Sedangkan apabila si suami tidak layak didukung, maka si istri dapat bebas menyatakan ide yang berseberangan, beroposisi dengan suaminya. Ini luar biasa. Jadi
Ini terjemahan yang menarik. Kenapa? Jadi selama ini kita berpikir bahwa penolong itu hanya sekedar pembantu, tapi justru di sini penolong yang punya kekuatan dan bisa menjadi oposisi. Jadi dia dimerdekakan untuk bisa saja menyatakan ide yang berseberangan atau beroposisi dengan suaminya atau berseberangan dengan laki-laki. Ya. Jadi tidak harus taat sepenuhnya. Apabila suami itu layak didukung, maka didukung. Tapi apabila suami itu tidak layak didukung, ya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka istri bebas menyatakan ide yang berseberangan, beroposisi dengan suaminya. Jadi ini menarik, ya sangat menarik. Ester Knekdo memiliki kekuatan menolong, juga kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya. Bahkan mungkin dapat mengintervensi dalam hal-hal yang beroposisi atau berlawanan. Jadi dalam hal ini, si suami atau si laki-laki diuji sehingga dia dapat mempertimbangkan kembali kemauan, hasrat, atau idenya. Mungkin sang suami bisa marah terhadap pemikiran sang istri yang beroposisi di dalam pilihan-pilihan yang akan diambil. Ya. Tapi di dalam bagian lain, suami juga dapat menyetujui intervensi yang dilakukan oleh sang istri atau sang perempuan tadi. Jadi istri bukan hanya sekedar helper atau penolong atau pembantu saja, ya, tapi ia menjadi mitra yang mendukung ritme kehidupan yang dipimpin oleh suami sebagai komandan kalau di dalam keluarga. Oke? Nah, ini menarik, saudara. Kenapa Tuhan sambil membuat itu? Ya, kalau kita lihat di dalam proses penciptaan perempuan, karena itu Allah membuat manusia itu tidur pulas. Ya. Dan sementara dia tidur, ia membangun tulang rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu dan menjadi seorang perempuan. Di dalam bahasa aslinya Isha, ya, dan membawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Isha, sebab ia diambil dari laki-laki. Is, ya, is. Jadi kenapa nama Isha? Karena dari laki-laki is. Ya. She was taken out of man. Ya. Jadi wawasan untuk kata laki-laki ini menarik karena dari kata laki-laki is ini menjadi Isha. Jadi perempuan dan laki-laki sebenarnya adalah satu. Memang gagasan ini menunjukkan hierarki di dalam suami istri. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kristus bahwa hubungan suami istri digambarkan seperti hubungan Kristus dan jemaat. Bahwa Allah menetapkan suami sebagai kepala keluarga. Itu benar, Allah menetapkan suami sebagai kepala keluarga. Tetapi suami tidak diminta untuk memimpin dengan cara-cara yang otoriter, ya. Cara-cara yang betul-betul hegemoni yang mendominasi perempuan. Makanya di dalam Efesus 5 dikatakan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti Tuhan kepada jemaat. Saudara bisa membayangkan, ya, Tuhan mati buat jemaatnya. Jadi banyak kali orang hanya melihat kepada unsur submissionnya saja. Istri harus tunduk kepada suami tanpa syarat. Ya. Padahal kalau kita baca konteks secara keseluruhan, suami harus seperti Tuhan yang mengasihi jemaatnya. Saudara tahu Tuhan mengasihi jemaatnya dengan mati buat umatnya. Artinya sebagai suami, saudara punya tugas yang teramat berat. Saudara menduplikasi, saudara mengimitasi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menunjukkan kasih yang tanpa batas. Rela berkorban, rela mati buat jemaat yang dikasihi. Sedangkan tuntutan istri terhadap suami, istri harus taat, mengasihi Tuhan sama seperti jemaat taat dan mengasihi Tuhan. Nah, saudara tahu jemaat kan kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Bangsa pilihan juga seperti itu. Artinya tanggung jawabnya jauh lebih besar kepada suami. Jadi kalau saudara membaca bagian ini, istri submission kepada suami karena suami bertindak sama seperti Tuhan terhadap jemaat. Demikian sebalik. Jadi kalau saudara lihat di dalam bagian ini, kata Ester Knekdo ini cocok dengan bagian itu. Kenapa? Pada saat suami memimpin keluarga, istri hadir sebagai mitra sepadan, mitra penolong, mitra yang bisa beroposisi dengan dia untuk dapat membangun suatu keluarga yang betul-betul memuliakan Tuhan. Ya. Karena manusia bisa saja salah, bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Sehingga butuh penolong untuk saling mengingatkan, saling membangun ke arah yang lebih baik lagi. Jadi saudara jangan takut bahwa konsep-konsep ini justru tidak menghargai feminisme. Justru sebaliknya, saya melihat di sini bahwa Tuhan memberikan ayat ini untuk memberikan perlindungan sejak awal kepada perempuan. Ini bersifat hapas legomenon, di mana kehadiran perempuan sama seperti Tuhan menolong laki-laki.
Tuhan menolong umatnya. Jadi perempuan bukan sekedar pembantu, tapi perempuan adalah seorang co-warrior, seorang penolong, seorang yang memberikan kekuatan, seseorang yang bisa beroposisi, seseorang yang menyelamatkan suaminya, seseorang yang menyelamatkan laki-laki, bahkan dia dapat mengintervensi untuk membawa laki-laki itu ke arah yang lebih baik. Ya. Oke? Nah, kata sepadan, penolong yang sepadan, ini juga harus menjadi perhatian. Di dalam bahasa aslinya memakai istilah negat, ya. Orang sering menerjemahkan itu hanya sebagai jodoh, ya. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, ini bisa berarti imbangan, tandingan, atau pantaran. Yang digunakan sebagai kata depan, maka dia bisa berarti di hadapan. Jadi perempuan sebagai penolong yang sepadan bisa diartikan sebagai mitra yang seimbang, sepantar, ya, di hadapan Tuhan. Ya, jadi tidak lebih rendah, juga tidak lebih tinggi. Jadi Tuhan menciptakan penolong yang sepadan, bukan saja supaya mereka menikah, tetapi yang terpenting supaya mereka dapat bekerja sama. Ya, ini yang paling penting. Nah, pertanyaan siapa yang lebih kuat kedudukannya? Pertanyaannya seperti itu, kan? Saudara, kalau kita bertanya, maka harusnya sang penolong atau pihak yang ditolong yang jauh lebih kuat. Coba dijawab, saudara. Menurut saya, posisi sang penolong jauh lebih kuat daripada yang ditolong. Karena tanpa pertolongan dari sang penolong, maka yang ditolong tidak bisa apa-apa. Di dalam konteks ini, laki-laki di dalam kesepian tidak menemukan penolong yang sepadan. Dia tidak dapat menolong dirinya sendiri, maka Tuhan menolong dengan memberikan penolong yang sepadan. Dan kata penolong itu menggunakan kata eser kenekdo. Ya. Eser kenekdo menggambarkan bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan umatnya. Artinya kehadiran perempuan itu bagi laki-laki sebagai penolong yang menyelamatkan laki-laki. Kalau tidak tahu laki-laki itu jadi apa. Ya. Ya, yang menarik tadi, saya telah singgung tadi, Tuhan menciptakan binatang berpasang-pasangan. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan perempuan terpisah dari Adam. Ini menggambarkan bahwa perempuan itu begitu spesialnya. Dia harus dibutuhkan, dia harus dirindukan. Ya, saudara tahu, tadi saya bilang tadi, Tuhan menyuruh Adam menamakan binatang-binatang itu puluhan tahun. Ya. Ada yang bilang bisa ratusan tahun. Dan akhirnya dia di dalam kesepian, di dalam loneliness-nya, dia frustrasi, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, punya saya yang mana? Ya. Tapi Alkitab katakan, ya, pada saat itu dia ditidurkan oleh Tuhan, bahkan tidur nyenyak, dan dibuatlah Hawa dari tulang rusuknya. Jadi saudara lihat reaksi Adam itu luar biasa sekali. Ya. Pada saat dia melihat Hawa, karena ini yang dia telah rindukan, dia telah harapkan, dia telah doakan, dan dia minta kepada Tuhan puluhan tahun, sangat lama. Maka dia berlari-lari, ada yang bilang sama seperti film India, setelah bangun gitu dia lihat ada perempuan yang cantik, dia bilang pakai gerakan lambat, ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. This is now bone of my bone and flesh of my flesh. Saudara, ini ada pernyataan cinta yang paling agung, ya, di sepanjang sejarah. Dia mengakui bahwa inilah tulang dari tulangku, ya, inilah daging dari dagingku. Dia mengakui bahwa Hawa itu adalah dirinya. Hawa itu adalah bagian dari hidupnya. Hawa itu adalah bagian dari tubuhnya. Mereka berdua adalah satu daging di dalam Tuhan. Ini pernyataan cinta yang luar biasa. Kalau orang lagi jatuh cinta dan mengharapkannya bertahun-tahun, seperti itu kan, ya. Saudara yang jatuh cinta pasti tahu deh. Nah, bayangkan perempuan yang begitu berharga yang diberikan kepada laki-laki itu, yang dinantikan puluhan tahun, yang diharapkan bertahun-tahun. Apakah saudara mau memperlakukan dia dengan cara yang buruk? Saya yakin tidak, saudara. Ya. Dia adalah permata yang sangat berharga. Dia adalah benda yang paling berharga kalau kita gambarkan itu sebagai benda. Saudara, ini luar biasa. Makanya kenapa pada saat Tuhan menciptakan manusia, semua dikatakan baik, baik, baik. Tapi pada saat dia ciptakan manusia, dikatakan sungguh amat baik. Kenapa? Ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini adalah makhluk yang lebih tinggi dari semua makhluk ciptaan yang lain yang ada di dunia ini. Dia akan menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan mandat budaya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, apakah Tuhan mau memberikan perempuan sebagai wakil Allah adalah perempuan yang lebih rendah daripada status laki-laki? Saya yakin tidak, karena dia adalah gambar Allah. Allah
di dalam Tritunggalnya adalah relasi yang sejajar. Berarti manusia, perempuan dan laki-laki juga di dalam hubungannya, di dalam relasinya adalah relasi yang sejajar. Tidak mungkin tidak. Artinya penciptaan Hawa tidak seperti binatang, tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Dia ada pada saat manusia laki-laki itu mau, merindukan, ingin, lonely tanpa kehadiran sang penolong tadi. Pada saat itulah Tuhan menghadirkan penolong itu. Artinya kalau ada kehadiran perempuan di dalam hidupmu sebagai adik, sebagai keluarga, sebagai teman, saudara harus memandang dia sebagai satu pribadi yang dirindukan, satu pribadi yang begitu berharganya dan begitu spesialnya, dia bisa hadir di dalam hidup saudara. Maukah saudara memperlakukan perempuan dengan cara-cara yang kasar dan kekerasan kalau saudara punya konsep yang seperti ini? Tentu saja tidak. Dia begitu spesial. Bahkan untuk kehadiran seorang perempuan, Tuhan merencanakan dengan begitu matangnya. Tuhan juga membuat Adam tertidur nyenyak pada saat dia menciptakan Hawa. Supaya apa? Saya berpikir ya, Tuhan ingin supaya Adam tidak merasa punya saham atau terlibat di dalam proses penciptaan itu, walaupun tulang rusuknya yang digunakan. Kenapa? Bayangkan saja sekarang, laki-laki tanpa dia ikut terlibat di dalam penciptaan itu pun juga dia sudah merasa berkuasa terhadap perempuan. Apalagi kalau dia ikut terlibat ada saham di dalamnya. Wah, itu luar biasa jadinya. Ya, saudara, pesannya di sini bahwa perempuan bukan bikinan laki-laki. Perempuan bukan milik laki-laki dan dia juga bukan mainan laki-laki. Jadi saudara tidak boleh mempermainkan perempuan. Saudara bukan pemilik daripada perempuan itu. Tuhanlah pemiliknya. Dia justru sama dengan saudara. Dia justru diambil dari tulang rusuk saudara untuk dia dilindungi, disayangi, dan dikasihi. Dan dia sejajar dengan saudara. Karena pada dia diambil dari saudara, maka saudara dan dia bukan 1 tambah 1 menjadi 2, tapi 1 tambah 1 menjadi 1. Karena asalnya dari 1 itu sendiri. Sehingga pada saat saudara bersama-sama dengan dia, atau saudara menyakiti dia, maka saudara menyakiti diri saudara sendiri. Karena dia adalah kamu. Apalagi kalau dia telah menjadi dirimu sendiri. Dia telah menjadi istrimu. Saudara menemukan tulang rusuk yang hilang itu. Ya. Ungkapan klasik, wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasan. Bukan pula dari kakinya untuk dijadikan alas. Melainkan dari sisinya untuk menjadi mitra sederajat. Dekat pada lengannya untuk dilindungi dan dekat pada hatinya untuk dicintai. Saudara bisa membayangkan kenapa Tuhan tidak ambil dari kepala, tidak ambil dari tulang kaki, ya. Tapi Tuhan ambil dari tulang rusuknya, ya. Karena Tuhan ingin wanita, perempuan itu menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi dan dekat pada hatinya untuk dicintai. Hei kamu pembuli perempuan atau kamu yang suka melakukan kekerasan terhadap wanita, saudara bertobat sudah, ya. Karena dari sejak semula rancangan penciptaan seorang perempuan bagi laki-laki bukan untuk itu, saudara. Saudara, mulai dari sekarang kita berhenti melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena perempuan adalah co-warrior. Perempuan itu adalah penolong bagi saudara. Perempuan itu adalah penyelamat saudara. Perempuan itu adalah pejuang di samping saudara, ya. Perempuan itu adalah kekuatan, kuasa yang membantu, mendorong, mensupport, dan menyelamatkan laki-laki. Tanpa perempuan, saudara nothing. Karena dia ada, karena saudara yang memintanya. Dia ada karena laki-laki yang mengharapkannya. Tanpa perempuan, dunia begitu sepinya. Tanpa perempuan, laki-laki hidup di dalam loneliness, kesepian yang tiada batas. Orang Kupang bilang susah sudatan. Karena itu perlakukan perempuan sebagai mitra sejajar. Dia bukan bawahan saudara, dia bukan alas kaki saudara untuk saudara injak-injak. Dan perempuan juga bukan atasan saudara yang untuk saudara takuti, tapi dia adalah mitra sejajar yang harus saudara kasih, lindungi, dan sayangi. Saudara bisa bekerja sama dengan dia. Karena itu budaya-budaya yang menyakiti, menghancurkan martabat perempuan harus kita kaji ulang. Saya tidak melarang budaya-budaya seperti itu, karena budaya itu sudah ada di dalam masyarakat. Kenapa? Tanpa adat istiadat kita menjadi biadab. Tapi harusnya kita melihat di dalam konteks terang Alkitab
Apakah budaya itu sesuai dengan apa yang digambarkan di sini? Perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Berbicara tentang adat istiadat, satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah, God, harusnya bukan saja Allah yang jauh atau kita pisahkan dari budaya atau di dalam culture atau adat istiadat kita, tetapi God in, above, and beyond the culture. Allah harus ada di dalam budaya. Bahkan Allah mentransformasi dan mempengaruhi budaya itu untuk memuliakan Dia. Bahkan Allah itu berada di atas budaya. Karena sedaya budaya itu harus takluk kepada Allah. Bahkan Allah jauh lebih besar dari budaya itu sendiri. Allah yang membentuk sejarah, His story. Maka budaya manusia harusnya lahir dari relasi manusia dengan Tuhan. Dari sejak semula, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, membangun budaya itu di dalam relasi antara manusia dan Tuhan, lingkungan, dan alam ciptaannya. Itulah budaya yang dibangun pertama kali di dunia ini. Dan kita melihat di sana ada relasi yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Saya yakin relasi yang merendahkan perempuan ini lahir karena dosa, saudara. Dan itu bukan di dalam rancangan Allah dari sejak semula. Karena itu kita harus berubah, kita harus mentransformasi, kita harus melihat God above, in, and beyond the culture. Sebagai perenungan, saya bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 8, 9, dan 11-12. Paulus mengatakan di situ bahwa sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Saudara yang laki-laki pasti senang di sini ya. Tapi saudara baca dulu ayat lanjutannya. Di dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudara lihat di sini, ini berarti relasi antara laki-laki dan perempuan adalah relasi yang sederajat di hadapan Tuhan. Perempuan sebagai penolong, sebagai penyelamat dari laki-laki. Ataukah perempuan selama ini diperlakukan sebagai keset alas kaki laki-laki? Saudara dan saya menilai sendiri. Biarlah terang firman Tuhan ini kembali menolong kita untuk melihat perempuan di dalam konteks yang benar. Memperlakukan dia di dalam konteks yang benar. Amin, haleluya. Kita ketemu di dalam Dance With You selanjutnya.